Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya. Pada video kali ini part yang kedua membahas tentang penggunaan aplikasi PLS ya untuk mengolah data penelitian. Nah, kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang pengenalan penggunaan PLS terkait fitur-fiturnya dan contoh saya uji cobakan juga untuk mengimport data, kemudian memvisualisasikan variabel laten ke dalam area kerja atau workspace. Nah, ini pada video kali ini saya akan mencoba untuk langsung melakukan analisis uji yang mana analisis uji mendasar terkait penggunaan Smart PLS ini, yaitu uji outer model atau measurement model dan uji inner model. Oke, langsung saja. Kita masih menggunakan data yang kemarin, visualisasinya sudah nampak di sini ya. Sudah kita hubungkan ya. Oke, mungkin sedikit ada kesalahan mungkin ini dari variabel 1, X1 dan X2. Ini X1 ke Y, X2 ke Y, dan X3 ke X1 dan X2. Oh, betul, sudah. Ya. Nah, ini langsung saja kita klik menu calculate, ya kan. Tadi kan sudah saya beri ini ya. Sudah saya beri tanda menu calculate itu di mana di sini ya. Kemudian kita pilih PLS algorithm. Nah, pada pengaturan PLS algorithm ini ya teman-teman, kita diminta untuk mengatur default partial least square algorithm-nya ini maksimum literasinya 300, kemudian weighting scheme-nya itu setroid atau faktor atau pad, kita pilih yang pad ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita biarkan saja settingannya dari ini ya, kemudian kita klik start calculation. Nah, maka akan muncul hasil di bawah ini eh, laten varian. Nah, ini sebuah metrik begitu ya. Laten variabel 2, laten variabel 1, dan laten variabel 3. Nah, ini cara membacanya, interpretasinya. Kita ini kan baru apa namanya uji outer model ya untuk mengetahui seberapa besar nilai pad koefisiennya ya kan, nilai ininya ya. Oke, langsung saja saya coba untuk menginterpretasikan uji outer model ini. Setelah kita start calculate tadi, maka akan muncul data seperti ini. Di bawah ini yang warna biru itu, tulisan warna biru ada pad coefficient, indirect effect, R square, F square, outer loading, total effect. Itu kalau kita klik, dia akan menampilkan hasil metriknya. Nah, R square misalnya. Kemudian misalnya diskriminan validity. Nah, dia akan muncul juga. Kemudian model fitnya, kemudian residualnya, outer weight-nya, total efeknya, outer loading, total effect, indirect effect, ya, itu akan muncul semua. Nah, hal apa yang akan kita ungkap, yang akan kita jelaskan di sini? Kita lihat dari hasil outer model. Cari outer loadingsnya, nilai outer loading di mana dia di sini. Nah, ini outer loadings. Nah, di sini teman-teman. Sini kita akan melihat laten variannya ya kan. Ini kan jadi sebuah metrik semacam tabel gitu ya.
Nah, di sini yang berwarna hijau, rumusnya itu ada asumsinya. Ya, ada asumsinya. Kita periksa nilai outer loadingnya untuk setiap indikator ya kan. Apabila nilai out apa namanya? Nilai outer loadingsnya itu lebih dari 0,7 maka dianggap valid ya. Dianggap valid atau memenuhi. Lebih dari 0,5 masih dapat diterima sih sebenarnya. Jika CR atau AVE-nya itu memenuhi. CR atau AC ya apa namanya? AVE-nya itu apa Pak? Nanti kita bahas lagi. Oke, kita lihat dulu mana yang dianggap outer loadingnya itu valid. Kita cari yang di atas 0,7. Nah, ini X1.1 0,835 berarti valid. Nah, pokoknya yang diwarnai sama PLS ini warna hijau berarti dia valid. Nah, kita cari. Berarti ini ada satu yang tidak valid yaitu X2.3 yaitu 0,676. Jadi bisa saja ini nanti dari gambar 0,676 itu ya kalau Pak Supri ini ya tadi tadi adalah yang tidak valid X2 yang titik 3 ya, yang ini bisa jadi ini nanti yang hasilnya tadi warna merah kan, yang ini bisa jadi kita kita apa namanya kita buang ya, kita buang seperti itu. Oke, jadi kan tadi kita melihat di hasil algoritmnya itu yang 0,676 ini kan dia tidak valid di X2.3. Berarti di sini nih X2.3 ini bisa jadi indikatornya itu bisa jadi nanti dihilangkan. Tapi belum tentu, nanti harus kita pastikan dulu. Ya, tidak boleh tergesa-gesa untuk menghapus satu indikator pada variabel laten meskipun pada hasil di sini dia tidak valid ya. Nah, kemudian kita akan mengetahui nilai AVE yang tadi kita bahas. AVE itu apa? Average Variance Extracted ya. Ini bisa dibilang construct reliability dan validity-nya. Jadi itu bisa disebut sebagai nilai validitas dan reliabilitasnya. AVE. AVE di mana letaknya? Average Variance Extracted. AVE. Nah ini teman-teman ya. Construct reliability and validity. Nah itu disebut sebagai AVE ya. Ini construct reliability dan validity. Nah, ini bisa dibilang semua variabel baik itu variabel X1, X2 dan X3 maaf Y itu semuanya hijau ini ya. Rumusnya adalah jika nilainya di atas 0,05 itu menunjukkan validitas convergent ya kan. Kemudian apa namanya? Di sini juga tidak ada tanda-tanda warna merah ya. Ya. Nah, ini bisa menandakan bahwa kita sudah data kita ini sudah valid dan reliable ya. Kemudian berikutnya kita bisa lihat bukti reliable-nya itu dari mana? Yaitu Cronbach's alpha ini kan dulu kita sudah pernah bahas ya, bahwa nilai Cronbach's alpha juga bisa dikatakan reliable ketika di atas 0,7 ya kan. Ini kan 0,7 di atas 0,7 semua maka bisa dikatakan reliable. Gitu. Ini loh yang disebut AVE, average variance extracted-nya dia di atas 0,05 maka bisa dikatakan valid ya, valid dan reliable sudah semuanya sudah terbukti. Oke. Ya, itu tadi ya penjelasan singkat terkait apa menginterpretasi singkat dari hasil
PET algorithm menggunakan PLS. Sebenarnya bisa kita bahas banyak ini tentang model V, tentang diskriminan dan seterusnya. Tapi sebelumnya kita, karena ini singkat ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke bagaimana melakukan uji inner model. Tadi kan sudah outer model. Sekarang inner model. Caranya klik calculate, kemudian jangan pilih yang PLS algorithm tapi pilih yang bootstrapping. Bootstrapping, biarkan saja defaultnya ini, ya kan. Lalu klik start calculation. Finish. Nah, ini sudah muncul ya. Bagian mana yang akan kita analisis atau akan kita interpretasi hasilnya, yaitu pada bagian PET koefisien, T statistik, dan R square sama Q square-nya. PET koefisien yang mana? PET koefisien itu di sini. Nah, PET koefisien. Ini eh, yang akan kita baca yaitu adalah yang akan kita periksa adalah arah dan kekuatan hubungan. Arah dan kekuatan hubungan antar variabel laten disebut sebagai PET koefisien namanya. Jika nilainya itu positif maka menunjukkan hubungan yang positif. Nilainya nggak ada yang negatif kan di sini. PET koefisiennya ini p-values-nya semuanya positif, berarti memiliki hubungan yang positif seperti itu. T statistik. Nah, T statistik kita akan melihat nilai T statistik atau bisa dibilang apa ya namanya, nilai T ya kan. Nilai T-nya itu rumusnya standarnya itu lebih dari 1,96 itu bisa dikatakan signifikan. Itu pada alfa 5% ya, dengan tiraf signifikansi 95% sehingga 0,05 jadi atau 5% ya. Jadi jika nilainya lebih dari 1,96 itu maka dikatakan T statistiknya bagus. Ini yang variabel 1 2,771 berarti bagus. Ini 3,129, ini 2,774 berarti T statistiknya semuanya bagus. Kemudian R square. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi dari bootstrapping ini selanjutnya kita akan melihat R square. Nah, akan tetapi R square itu tidak ditunjukkan pada final result di PET koefisien ya, tidak ada di sini. Akan tetapi kita kembali ke hasil PET algorithm tadi. PLS algorithm yang tadi yang pada uji outer model. Nah, di sini kita bisa melihat R square. Quality kriteria kita klik. Nah, sini R square-nya kita lihat. Nah, R square itu interpretasinya melihat R square itu untuk setiap variabel dependent ya, yang mana ketika R square-nya itu nilainya 0,19 ya, itu bisa dikatakan kecil atau lemah ya. Kemudian jika 0,33 itu sedang atau moderate. Kemudian jika 0,67 bisa dikatakan kuat atau besar. Nah, itu kita berada di mana ini? Variabel laten 2 ya kan. Variabel laten 2 ini R square-nya adalah 0,235. Berarti antara lemah dan moderate ya kan. Antara lemah dan moderate. Ya, dibulatkan ke atas saja berarti dia masuk ke sedang ya, seperti itu. Tadi kan sudah saya bilang sedang itu kalau 0,33, kecil itu kalau 0,19. Nah, ini 0,23 berarti dia range di antara kecil dan sedang, maka dia dikatakan R square-nya bisa dibilang sedang
sedang atau dibulatkan ke atas seperti itu ya. Nah, kemudian untuk R square yang apa namanya? R square yang berikutnya, variabel laten berikutnya itu 0,720. 0,720 itu bisa dikatakan dia kuat ya kan. Nah, jadi kriteria tadi bisa dibilang variabel laten 2 dan 3. Kalau yang 2 itu lemah atau bisa dikatakan sedang karena di tengah-tengah ya itu ya. Kalau dibulatkan ke atas ya sedang. Nah, kemudian kalau yang variabel laten 3 itu tinggi karena dia lebih dari 0 apa ya? Lebih dari 0,7 seperti itu. Itu untuk R square. Kemudian apalagi interpretasinya setelah R square pada inner model itu kita melihat apalagi. Oh iya, F square perlu nggak? F square. Nah, predictive relevance ada nggak predictive relevance? Predictive relevance itu tidak ada. Kita cari aja R square, F square, discriminant validity, concept discriminant, polynomial, VIF, dan model fit. Oke, sebenarnya cukup kita melihat R square saja pun itu sudah menandakan adanya hubungan kuat, lemah, atau sedang ya. Nah, di mana hubungan kuat, lemah, dan sedang itu untuk mengetahui seberapa besar ya kan hubungannya. Atau bisa dibilang kita ingin melihat eh, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Bisa dibilang seperti itu kalau R semua. Gitu ya. Saya rasa ini bisa dipahami. Oke. Nah, setelah kita bisa menginterpretasikan nilai R square ini, kita juga perlu menginterpretasikan besarnya nilai Q square. Q square di sini tidak dimunculkan pada quality criteria ataupun di final result. Yang ada hanya kalau di quality criteria hanya R square, F square. Nah, lalu bagaimana untuk cara mengetahui Q-nya, Q square-nya? Kita lakukan lagi, kita pindah ke tab algoritma kita, visualnya ini kita. Kemudian kita klik calculate, kemudian bukan kita mengulang PLS algorithm tapi kita blindfolding. Ada proses di mana kita blindfolding. Klik blindfolding. Nah, pada menu blindfolding ini biarkan omission distance-nya itu di angka 7 ya kan. Kemudian klik start. Akan muncul di sini eh, hasil yang baru, blindfolding. Nanti kan ada bootstrapping, ini kan PLS algorithm, bootstrapping dan blindfolding. Di sini kita bisa ingin tahu nilai nilai Q square-nya dari blindfolding itu. Kita cari kolom atau baris dengan nama construct cross validate redundance atau key 2. Construct cross validate redundancies. Nah ini kita klik. Nah ini beda ya. Nah, kita pilih yang final result yang construct cross validate redundancy. Nah ini udah ketemu ya.
Nah, interpretasinya Q kuadrat lebih besar daripada 0 maka memiliki relevansi prediktif. Kemudian Q kuadrat lebih kecil daripada 0 maka model tidak memiliki relevansi prediktif. Gitu. Nah, Q kuadrat itu yang mana tahu? Yang ini loh. Nah, ini. Tadi rumusnya adalah sudah saya sebutkan, apabila Q kuadrat lebih besar daripada 0, ya, di atas 0 ya intinya. Nilai Q kuadrat itu di atas 0 maka model memiliki relevansi yang prediktif. Jadi memiliki relevansi yang prediktif. Nilainya berapa ini? 0,087, berarti dia bisa dibilang memiliki relevansi yang prediktif. Kalau kurang dari berarti tidak memiliki relevansi yang prediktif. Ya, gitu. Ini tidak ada yang kurang dari 0, semuanya di atas 0 semua. Maka bisa dibilang nilai Q square-nya aman, berarti memiliki relevansi prediktif semua. Nah, kenapa sih apa sih perbedaannya kita melihat F square dan Q square? F square tadi untuk mengukur efek perubahan besar kecilnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, ketika Q square itu untuk mengukur relevansi prediktif model secara keseluruhan. Oke, sampai di situ dulu interpretasi kita terkait uji outer model dan inner model dari penelitian ini. Ya, X1, X2 dan Y. Nah, itu. Oke. Semoga memberikan penjelasan kepada yang melihat. Oke. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya, di part berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba. Salam statistik analisis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.